Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, Bapak Ibu dan juga para ibu sekalian, semoga kita semuanya termasuk hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan di tahun ini, di tahun 2025 dengan keadaan sehat walafiat. Tentunya kita berharap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini pada diri kita seluruhnya saat kita ibadah pada Allah, baik itu puasanya, baik itu tilawahnya, baik itu sholatnya, dan seluruh amal soleh yang lainnya, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menyampaikan tentang puasa, karena nanti insyaallah puasa akan disampaikan oleh para asatidz kita yang lain, yang mana nanti beliau semuanya akan menjelaskan lebih detail bagaimana itu puasa yang diterima oleh Allah, apa saja syaratnya, kemudian apa saja batal-batalnya. Tetapi pada malam hari ini saya akan sedikit menyampaikan, atau lebih tepatnya mentadabburi surat yang dimana surat ini itu sebenarnya surat yang sudah dihafal banyak dari kalangan kita, terutama anak-anak kita, baik yang tua ataupun yang muda, atau bahkan anak-anak yang masih belia, ini sudah hafal semuanya. Tetapi untuk mentadabburinya itu tidak semuanya mengetahui. Kok bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya menyembunyikan rahasia-rahasia di balik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas. Salah satunya adalah surat Al-Asr. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surat Al-Asr itu sangat luar biasa pentingnya? Karena jawabannya itu adalah tidak lain karena waktu itu tidak akan pernah kembali lagi pada kita. Banyak sekali orang tua hari ini yang menyesal di masa tuanya. Kenapa kok bisa menyesal? Karena mereka di masa mudanya dahulu barangkali mereka ketika belajar tidak bersungguh-sungguh, akhirnya beliau semua menasihati anak-anak kita hari ini dengan ucapan nah atau le, belajar yang sungguh-sungguh biar kamu tidak menyesal seperti mbah, atau tidak menyesal seperti bapak, atau bahkan tidak menyesal seperti ibu. Kenapa? Karena dahulu di masa mudanya barangkali ada sesuatu yang tidak dia seriusi ketika diberikan kekuatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masa muda kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr itu di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr, demi masa atau demi waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membahas tentang waktu? Karena waktu itu tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Hari ini usia kita yang sudah 50 tahun tidak bisa diputar kembali kepada usia kita yang 20 tahun yang lalu, tidak bisa. Itulah cepatnya sebuah waktu. Bahkan ada di antara saudara kita yang hari ini berkata, baru kemarin kita melaksanakan sholat tarawih, hari ini kita sudah masuk pada bulan Ramadan di tahun 2025. Baru kemarin saya melaksanakan sebuah kegiatan ujian kenaikan atau kelulusan dari SMP, hari ini saya sudah masuk di bangku kuliah. Atau baru kemarin saya baru masuk tes di perguruan tinggi, hari ini sudah mau lulus menjadi alumni salah satu kampus perguruan tinggi. Itulah cepatnya sebuah waktu. Ada juga dari orang tua kita mengatakan, kayak baru kemarin rambutku menghitam, hari ini rambutku sudah memutih. Itulah sebuah waktu. Begitu cepatnya waktu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam kata-katanya, beliau menyebutkan bahwasanya kuntu sufiya, aku pernah duduk bersama orang-orang sufi, walam astafidu minhum syai'an, dan aku pada saat itu sama sekali tidak mendapatkan kebaikan dari orang-orang sufi ketika aku duduk dengannya. Lalu beliau mengatakan illa ahadahuma harfani kilahuma,
ada sebuah kata-kata yang aku ingat. Kata-kata itu menasihati antara orang sufi dengan orang sufi lainnya. Apa kata-katanya? Kata-katanya adalah al-waqtu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Idza lam tahtum qata'ak. Jika kamu tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, qata'ak, kamu akan dipangkas oleh waktu itu. Inilah salah satunya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam sebuah kerugian. Kenapa kok rugi? Di hadis Rasulullah Muhammad SAW dikatakan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 sana. Umur umatku, kata Rasulullah, umur umatku ma baina 60, paling mentok maksimal itu 60 tahun. Atau 70 sana, atau 70 tahun paling tinggi, paling maksimal hidup di dunia, kata Rasulullah. Jadi hari ini kalau ada usia kita yang sudah 59 atau bahkan ada yang sudah 69, itu sudah waspada. Karena Rasulullah menyampaikan usia umatku a'maru ummati ma baina 60 ila 70 sana. Kisaran antara 60 sampai 70 tahun saja. Lalu dilanjutkan wa aqullahu man yajuzu dzalika. Sedikit sekali usia nanti di akhir umatku itu, di masa umatku nanti itu melebihi usia angka 70 tahun ke atas. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita muhasabah diri. Sejauh ini usia kita yang sudah hampir bahkan sudah melewati setengah abad, apa yang kita laksanakan hari ini? Sudahkah kita menambah atau istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Barangkali ada di antara Bapak Ibu sekalian usianya sudah 59 atau bahkan sudah 69. Jika sudah seperti itu, fokus dalam ibadah, istiqomah dalam amal sholih. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang-orang itu nanti banyak dalam keadaan merugi di akhirat, banyak sekali ayatnya yang menjelaskan bahwasanya manusia nanti itu menyesal di akhirat. Karena mereka sudah menyesal di akhirat, minta dikembalikan kehidupan dunia lagi. Akan terekam jelas di dalam surat di juz 6 itu surat An-Naba akhir dan juga surat Al-Fajr akhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata-kata mereka. Apa kata-kata mereka? Yang pertama dikatakan bahwasanya ya laitani kuntu turaba. Wahai sekiranya dahulu aku lebih baik menjadi tanah saja ya Allah, agar aku tidak dihisab. Di ayat yang kedua dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Rabb, alangkah baiknya dulu aku dahulu hidup di dunia, aku itu senantiasa beramal sholih untuk mempersiapkan hari ini. Penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Tetapi kalau masih menyesal di dunia, itu masih bisa kita perbaiki untuk bisa menjadi lebih baik lagi dari kita dari hari-hari sebelumnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang beriman. Orang beriman tidak akan pernah rugi. Mereka merasa dirinya terkekang hidup di dunia, menjadi batas antara dirinya dengan kesenangan-kesenangan dunia. Mereka merasa dipaksa untuk meninggalkan sesuatu yang mereka lihat enak hidup di dunia, dan mereka senantiasa beramal sholih. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan senantiasa mereka itu menasihati antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam hal kebenaran. Jika ada saudara kita yang tergelincir pada sebuah kesalahan, ingatkan. Jika ada saudara kita yang melakukan sebuah keburukan atau amal yang buruk, maka ingatkan. Itulah yang dimaksud dengan watawassaw bil haqqi. Dan yang terakhir adalah watawassaw bis sabr, menasihati saudara kita dengan saling menasihati untuk bersabar. Inilah yang paling berat di antara kita, di mana kita hari ini berpuasa, ada saudara-saudara kita yang tidak berpuasa dan sengaja mengkonsumsi makanan di depan kita. Sabarkah kita hari ini? Ya, itu pertanyaan yang besar bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada suatu saat Imam Syafi'i mendengar ada firman Allah surat Al-Asr ini, beliau mengatakan, jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an di ayat yang lain kecuali surat ini tadi, maka cukuplah surat ini menjadi hujjah, menjadi sebuah landasan pada manusia untuk senantiasa bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Banyak di antara saudara kita yang rumahnya dekat dengan masjid,
tetapi ketika mendengar suara azan pura-pura tidak mendengar suara azan itu, hingga pada akhirnya dia tidak datang ke masjid. Itulah namanya hidayah yang diberikan oleh Allah. Tapi ada juga saudara kita yang namanya jauh dari masjid. Ketika mendengarkan suara azan, dia datang ke masjid, menggerakkan kakinya, langkah kakinya, lalu kemudian datang ke masjid ini dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Itulah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah. Oleh karena itu, ada sebuah doa di Al-Qur'anul Karim agar kita senantiasa istiqomah dalam menjaga hidayah yang diberikan Allah pada hari ini, dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, dipertemukan dalam keadaan sehat, tentunya dengan harapan pada pertemuan bulan berikutnya, bulan-bulan Ramadan pada tahun berikutnya, kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin ya rabbal alamin. Doa tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami kepada sesuatu yang telah kau berikan hidayah kepada kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan mencabut hidayah tersebut dari siapa yang Dia kehendaki pula. Oleh karenanya kalau sudah hidayah dicabut dari Allah, dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sekalipun mendengarkan suara panggilan untuk sholat, jika rumahnya dekat dengan masjid, jika dia tidak mendapatkan hidayah, dia tidak akan datang menuju masjid. Tetapi ada saudara kita yang jauh di luar sana yang mendengarkan suara azan, mereka datang ke masjid. Itulah yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri mengenai surat Al-Asr ini, beliau mengatakan, ya ibnu Adam, wahai anak-anak Adam, innama anta, sesungguhnya engkau itu hanyalah ayyam, potongan-potongan hari. Yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri melanjutkan perkataan tersebut, idza dhahaba ayyam dhahaba ba'duha. Jika satu hari di antara kalian itu sudah terlewati, maka terkurangilah usia kalian. Maka benar yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, satu hari yang kita tidak manfaatkan untuk beramal soleh hari ini, maka satu hari itu tidak akan pernah kembali dari diri kita. Makanya nanti di akhirat ada dua golongan di antara orang-orang beriman yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersusah payah ketika beribadah. Tetapi ada juga golongan dari manusia yang lain yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Wasyah, amilatun nasibah. Mereka berlelah-lelah dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Jangan sampai kita masuk dalam golongan yang kedua ini. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat kita, apa yang telah kita laksanakan di dunia ini sebagai ayyukum ahsanu amalan. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala melihat, menguji kita di dunia ini untuk mendapatkan bagaimana sebaik-baiknya amalan itu sebagai yang kita lakukan hari ini untuk persiapan hari yang akan datang. Itulah sedikit yang bisa kita pahami, kita pelajari pada malam hari ini berkaitan dengan surah Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang waktu. Jangan sampai kita menyesal di akhir hayat kita karena tidak menjalankan perintah-perintah Allah, justru menjauhi semua perintah-perintah Allah, kemudian menyesal di akhirat dengan kata-kata ya laitani dan seterusnya. Maka oleh karena itu kita manfaatkan bulan Ramadan pada kesempatan kali ini untuk muhasabah diri, memperbaiki diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Dan akhirnya saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah